Bab bagaimana cara menjadikan pendengar Anda berminat. Dalam buku Public Speaking for Success oleh Dale Carnegie, menekankan bahwa menarik minat pendengar adalah kunci utama dalam berbicara di depan umum. Jika pendengar tidak tertarik, maka pesan yang kita sampaikan tidak akan efektif. Oleh karena itu, seorang pembicara harus memiliki strategi khusus untuk membangun dan mempertahankan perhatian pendengar. Yang sepenuhnya baru tidaklah menarik bagi kita. Demikian juga dengan yang sepenuhnya lama tidak menarik bagi kita. Kita ingin diberitahu sesuatu yang baru tentang yang sudah lama. Kita tidak mungkin, misalnya menjadikan seorang petani tertarik dengan lukisan Mona Lisa. Itu terlalu baru bagi dia. Tidak ada hubungannya dengan minat-minat lamanya. Akan tetapi, kita bisa membangkitkan minat petani tersebut dengan menceritakan fakta bahwa para petani di Belanda mengolah lahan di bawah permukaan laut dan menggali parit-parit untuk dijadikan pagar dan membangun jembatan-jembatan sebagai pintu gerbang. Petani itu akan mendengarkan dengan mulut ternganga, sementara kita memberitahu dia bahwa para petani Belanda memelihara sapi-sapi mereka selama musim dingin, satu atap dengan keluarga mereka. Dan terkadang sapi-sapi mereka memandang keluar lewat tirai-tirai berenda kepada turunnya salju. Ia tahu tentang sapi dan pagar, sudut pandang baru tentang hal-hal lama. Tirai-tirai berenda bagi seekor sapi. Demikian ia akan berseru, "Dasar!" Dan ia akan menceritakan kembali kisah tersebut kepada teman-temannya. 3 hal yang paling menarik di dunia. 3 hal topik yang paling menarik di dunia adalah seks, properti, dan agama. Dengan yang pertama, kita bisa menciptakan kehidupan. Dengan yang kedua, kita mempertahankan kehidupan. Dengan yang ketiga, kita berharap meneruskan kehidupan di dunia yang akan datang. Akan tetapi, seks kita, properti kita, dan agama kita, itulah yang paling menjadikan kita berminat. Minat kita berkisar di seputar ego kita sendiri. Kita tidak berminat terhadap pembicaraan tentang cara membuat surat wasiat di Peru. Namun kita mungkin berminat terhadap pembicaraan yang bercara membuat surat wasiat kita. Kita tidak berminat, kecuali mungkin karena ingin tahu terhadap agama orang lain. Namun, kita sangat berminat terhadap agama yang menjamin kebahagiaan tiada akhir bagi kita di dunia yang akan datang. Ketika Lord Northcliffe ditanya, apa yang menjadikan rakyat berminat? Ia menjawab dengan satu kata, dan kata itu adalah diri mereka sendiri. Northcliffe seharusnya tahu, sebab pada waktu itu, ia adalah pemilik surat kabar paling kaya di Inggris. Apakah Anda ingin tahu, Anda itu orang yang bagaimana? Ini baru topik menarik. Kita sedang membicarakan tentang Anda. Jadi ingatlah, orang kepada siapa kita berbicara itu menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk memikirkan dan membenarkan dan memuliakan diri mereka sendiri. Kita lebih mempermasalahkan pisau cukur yang tumpul daripada revolusi di suatu negara. Sikat gigi akan menekan kita lebih daripada gempa bumi di Asia yang menghancurkan 500 juta jiwa. Sebagian besar orang di antara kita memilih mendengarkan seseorang yang mengucapkan hal-hal yang menyenangkan tentang kita, daripada mendengar orang tersebut mendiskusikan 10 orang terbesar dalam sejarah. Alasan demikian banyak orang payah dalam percakapan adalah karena mereka hanya membicarakan hal-hal yang menjadikan mereka tertarik. Hal itu mungkin sangat membosankan bagi yang lain. Balikan prosesnya. Tuntunlah lawan bicara kita untuk membicarakan tentang minat-minat dia, bisnis dia, hobi-hobi dia, skor golf dia, atau anak-anak dia. Lakukanlah itu dan dengarkanlah secara seksama. Maka kita akan memberikan kesenangan kepada lawan bicara kita. Konsekuensinya, kita akan dianggap pandai dalam percakapan, walaupun kita sangat sedikit berbicara. Check, check. Check 1, check 2, check, check. Bahan pidato yang selalu mempertahankan perhatian. Mungkin kita akan menjadikan orang bosan kalau kita berbicara tentang ini itu dan ide-ide. Namun kita hampir tidak mungkin gagal mempertahankan perhatian mereka ketika kita membicarakan tentang orang. Pidato rata-rata akan jauh lebih menarik seandainya pidato tersebut kaya dan syarat dengan cerita-cerita minat manusia. Seorang pembicara seharusnya berupaya menyampaikan hanya beberapa poin dan mengilustrasikannya dengan kasus-kasus konkret. Metode membangun keefektifan berbicara seperti itu hampir tidak mungkin gagal mendapatkan dan mempertahankan perhatian. Check, check. Check 1, check 2, check, check. Apabila mungkin,
Cerita-cerita dalam pidato Check, check. seharusnya Check one, tentang check two, pergumulan-pergumulan, tentang hal-hal yang diperjuangkan serta kemenangan-kemenangan yang diraih. Kita semua sangat berminat terhadap pertarungan dan pertempuran. Dunia ingin melihat dua orang kekasih memperebutkan seorang wanita. Bacalah hampir novel apapun, cerita majalah, atau pergilah menonton hampir drama film apapun. Ketika segala hambatan disingkirkan dan yang direputasikan sebagai pahlawan merangkul yang disebut pahlawan wanitanya, penonton akan mulai mengambil topi dan jas mereka untuk pulang. Hampir semua fiksi asmara didasarkan pada formula ini. Kisah tentang bagaimana seseorang bertempur dalam bisnis atau sebuah profesi atau demi suatu perjuangan politik yang adil namun tidak populer, melawan berbagai hambatan yang mengecilkan hati, dan menang. Selalu menginspirasikan, selalu menarik. Seorang editor majalah pernah mengatakan bahwa kisah sesungguhnya dari kehidupan siapapun itu menghibur. Kalau seseorang pernah bergumul dan berjuang, kisah tersebut kalau disampaikan dengan benar akan menarik. Hal itu tidak perlu diragukan lagi. Kata-kata yang membangun gambar. Dalam proses mendapatkan minat ini, ada satu alat bantu, satu teknik yang sangat penting namun sering diabaikan. Pembicara rata-rata tidak menyadari hal ini. Mungkin hal ini tidak pernah secara sadar terpikirkan oleh mereka sama sekali. Yang dimaksudkan adalah proses menggunakan kata-kata yang menciptakan gambar-gambar. Pembicara yang mudah didengarkan adalah pembicara yang melayangkan gambar-gambar di depan mata kita. Pembicara yang menggunakan simbol-simbol yang berkabut, yang biasa, yang tidak berwarna, menjadikan pendengar terkantuk. Gambar itu sama cuma-cumanya seperti udara yang kita hirup. Percikilah gambar-gambar dalam pembicaraan kita, percakapan kita, maka kita akan lebih menghibur, lebih berpengaruh. Ungkapan-ungkapan yang membangun gambar memenuhi halaman-halaman Alkitab dan karya-karya Shakespeare, seperti lebah mengerumuni sebuah penggilingan minuman manis beralkohol. Misalnya, seorang penulis biasa akan mengatakan bahwa sesuatu hal tertentu akan berlebihan, seperti mencoba memperbaiki yang sudah sempurna. Bagaimana Shakespeare mengekspresikan pemikiran yang sama? Dengan ungkapan gambar abadi, melapisi emas murni dengan emas, mengecat bunga bakung, memerciki parfum pada bunga violet. Pernahkah kita berhenti untuk mengamati bahwa pepatah-pepatah yang diteruskan dari generasi ke generasi itu hampir semuanya pepatah yang visual? Seekor burung dalam tangan sama nilainya dengan 2 ekor burung di pohon. Anda bisa menuntun seekor kuda ke air, namun Anda tidak akan mungkin memaksa dia minum. Dan kita akan menemukan unsur gambar yang sama dalam hampir semua kiasan yang telah hidup selama berabad-abad dan terlalu dikenal karena terlalu sering digunakan. Licik seperti musang, mati seperti paku pintu, keras seperti batu karang. Orang-orang sukses menggunakan gambar-gambar kata. Audrey L. menjual komputer. Dalam membahas masalah-masalah yang dihadapi oleh sang calon pembelinya, ia menemukan ternyata sang calon pembeli terutama memprihatinkan kantor berantakan di bawah pengawasannya. Maka setelah menggambarkan aspek-aspek teknis dari produk perusahaannya, Audrey mengatakan, "Sekarang mari kita bayangkan 6 bulan lagi dari sekarang. Anda masuk ke kantor Anda, tidak ada tumpukan kertas di meja maupun di kursi. Orang-orang Anda sedang bekerja di komputer masing-masing. Anda membutuhkan arsip. Anda duduk di sebuah terminal dan mengetikkan nama arsip tersebut. Seketika itu juga informasi yang Anda inginkan muncul pada layar Anda. Tidak perlu menunggu, tidak perlu frustrasi. Audrey telah menggambar sebuah gambar kata tentang masa depan. Sang manajer tidak membutuhkan imajinasi besar untuk memvisualisasikannya dan menyadari nilai membeli komputer tersebut. Hal itu efektif bagi para pramuniaga, efektif bagi kita ketika sedang berpidato. Jadi, menjadikan pendengar tetap berminat dalam berbicara di depan umum memerlukan strategi yang tepat. Dengan memulai dengan pembukaan yang kuat, menggunakan bahasa yang sederhana, menunjukkan antusiasme, membuat topik relevan, menggunakan cerita menarik, melibat pendengar, memvariasikan gaya berbicara, dan menyelipkan humor yang sesuai. Seorang pembicara dapat mempertahankan perhatian pendengar sepanjang pidato. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Dale Carnegie, siapapun dapat menjadi pembicara yang lebih menarik dan mampu menyampaikan pesan dengan efektif.
Untuk mendapatkan buku Public Speaking for Success, karya Dale Carnegie, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.